Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kreatif Tech Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, proyek yang kita buat yaitu e-commerce sembako. Dan di sini saya bernama Fikri Nur Said dengan role-nya sebagai UI UX designer dan teman saya yang bernama. Apa lagi oleh Ilmi dengan sebagai project manager atau manager project dan teman saya yaitu Muhammad Dodi Alfayed sebagai analis dan teman saya Bayu Arisandi sebagai programmer, dia Irsyad juga sebagai programmer. Oke, langsung saja. Nah, diawali dengan Mas Fikri, diawali dengan saya dulu yaitu tentang proyek kali ini adalah ECO, kepanjangan dari e-commerce sembako yang dibuat oleh Creative Tech Indonesia. Dan di sini terdapat kontak nomornya sama emailnya. Dimulai dari misinya adalah mempermudah penjualan bagi para pemilik toko sembako di Indonesia. Kemudian mempermudah pemasaran melalui e-commerce yang kita buat. Selanjutnya mempermudah masyarakat mengetahui harga barang yang dijual di toko sembako. Kemudian mempermudah pemilik toko sembako untuk melakukan perhitungan stok barang yang ada di tokonya. Untuk selanjutnya yaitu objeknya. Tujuan dari proyek Tong Kelontong ini adalah memiliki usaha retail yang sukses, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas setempat, dan mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Kesuksesan toko kelontong juga dapat diukur dari peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan, dan hubungan yang baik dengan pemasok. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Berkinal Said sebagai desain. Oke, yang selanjutnya ada rules Pada and. Mas Fikri, Oke. silahkan. Oke, baik, makasih Mas Aki. Nah, yang selanjutnya ada rules and responsibility. Di sini sama kayak tadi seperti perkenalan, ada Ahmad Akiola Ilmi sebagai project manager, ada Muhammad Dodi Diwalfayat sebagai analisnya, dan saya sendiri sebagai seorang UI UX designer, Bayu Arisani sebagai programmer, Dia Irsat sebagai programmer. Lalu ada approach-nya. Apa sih approach-nya? Menganalisis proses build-nya terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya ada assumption-nya. Ya, banyak kemudahan dari kemajuan teknologi. Maka dari itu, kami ingin membuat proyek ini agar penjual dan para pelanggan dapat melakukan transaksi dengan mudah. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, silakan Mas Muhammad Dodi Diwalfayed. Oke, selanjutnya tuh ada pada bagian communication, itu brainstorming, group discussion. Ya, setiap ada miskomunikasinya nanti akan klarifikasi atas miskomunikasi tersebut. Tim akan membantu seminggu sampai 2 kali untuk membahas perkembangannya. Untuk risikonya sendiri ada biaya operasional yang besar, kompetisi pasar yang ketat, dan ketidakstabilan teknologi. Untuk challenge-nya sendiri itu memuaskan pengalaman pelanggan menggunakan e-commerce Eco, mengamankan data para pengguna diantaranya data pribadi, transaksi, penjualan, dan lain-lain. Dan juga dapat memastikan produk yang dijual memiliki kualitas yang baik. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Irsyad. Oke, selanjutnya untuk dokumentasi proyek akan disimpan di repository atau file pada penyimpanan analisis. Boundaries-nya untuk saat ini kami belum menentukannya. Decision making prosesnya, proses pengambilan keputusan dalam proyek dapat bervariasi tergantung pada ukuran kompleksitas dan sifat proyek yang kami kerjakan, serta prosedur dan preferensi khusus sesuai standar kebijakan kami. Ya, selanjutnya Mas Bayu. Selanjutnya di Mas Bayu akan membacakan tentang WBS atau Gantt. Silahkan kepada Mas Bayu waktu dan saya
waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk WPS dan Ganjarnya, di sini kami akan melakukan konsep terlebih dahulu, di mana di konsep ini ada beberapa bagian, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan, ketiga mengidentifikasi kebutuhan pengguna, keempat kebutuhan sistem, kelima identifikasi resiko, dan yang terakhir menyusun rancangan. Untuk melakukan konsep tersebut memerlukan 13 hari. Kemudian pada bagian kedua ada desain aplikasi. Desain aplikasi ada beberapa bagian. Yang pertama ada usability testing. Yang kedua ada user research. Yang ketiga ada prototype. Dan keempat ada implementasi desain. Yang ketiga ada testing. Testing menjadi beberapa bagian. Yang pertama lingkungan sistem aplikasi. Yang kedua menguji sistem. Yang ketiga bugs, yaitu memperbaiki bug. Dan yang keempat ada maintenance. Untuk maintenance ada beberapa bagian. Yang pertama ada perawatan saat terjadi kerusakan. Yang kedua perawatan pencegahan. Dan yang terakhir ada perawatan korektif. Dan untuk membuat project e-commerce ini atau e-commerce sembako memerlukan 42 hari. Yang dimana project tersebut dimulai dari tanggal 20 Oktober tahun 2023 dan berakhir pada 1 Desember tahun 2023. Yang dimana untuk melakukan konsep tersebut memerlukan 13 hari yang dimulai dari tanggal 20 Oktober dan berakhir tanggal 2 November 2023. Dan untuk pada tabel tersebut, pada saat pelaksanaannya diwarnai dengan warna hijau jika sedang melakukan konsep tersebut. Seperti melakukan konsep selama 13 hari, diwarnai dalam waktu dari tanggal 20 Oktober hingga 2 November tahun 2023. Kemudian yang kedua ada desain aplikasi. Desain aplikasi ini memerlukan 12 hari untuk membuatnya. Yang dimana dimulai dari tanggal 3 November 2023 sampai 15 November 2023. Kemudian untuk melakukan testing memerlukan 7 hari yang dimulai dari tanggal 16 November tahun 2023 hingga tanggal 23 November tahun 2023. Yang terakhir untuk melakukan maintenance memerlukan 7 hari yang dimulai dari tanggal 24 November tahun 2023 dan berakhir pada 1 Desember tahun 2023. Nah, sekarang kelompok kami sudah mengerjakan tentang atau mempresentasikan atau sudah presentasi tentang project charter, yaitu yang berjudul projectnya yaitu e-commerce sembako yang dibuat oleh kami, yaitu tim yang dinamakan dengan Kreatif Tech Indonesia yang terdiri dari saya sendiri dengan sebagai project manager. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Dodi Dwi Alfayez sebagai analis. Selanjutnya adalah untuk desainnya adalah Mas Fikri Said, untuk Mas Baju sebagai programmer, dan dia Irsyad sebagai programmer. Untuk presentasi kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperjuangkan atau sudah mengerjakan dengan baik. Untuk proyek kedepannya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan semua proyeknya bisa berkendali dengan baik. Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam proyek yang kami kerjakan. Untuk itu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.